Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Sidang TPP Bapak Skendari, Sekretaris Sidang TPP Bapak Skendari, dan seluruh anggota Sidang TPP yang hadir saat ini. Jadi saat ini saya akan menyampaikan hasil litmas yang kemarin saya buat, yaitu permintaan litmas sidang pengadilan dari Polres Konawe Selatan atas kasus pencurian 363. Di sini saya langsung saja untuk membacakan identitas dari klien, yaitu klien anak bernama Rahman bin Andi, lahir di Pelandia pada tanggal 31 Mei 2005. Saat ini anak masih bersekolah di salah satu SMA negeri, yaitu SMA Negeri 1 Konawe Selatan. Saat ini duduk di bangku kelas 3. Klien sendiri merupakan anak pertama dari 3 orang bersaudara, pasangan Bapak Andi dan Ibu Rahma. Jadi di sini Ibu Rahma, ya. Terus lanjut, sejak kecil ini klien besar dan dididik dengan orang tuanya. Orang tuanya itu kondisi ekonominya tidak terlalu baik, ya, istilahnya menengah ke bawah lah orang tua. Jadi sejak kecil memang klien biasa diajak orang tuanya untuk bekerja, entah di ladang atau di kebun bersama-sama dengan orang tua. Ya, sejak kecil klien telah terbiasa untuk bekerja keras. Ya, dan klien juga orang tua selalu menanamkan kepada klien agar klien itu menghargai orang yang lebih tua dan bersekolah supaya klien bisa, istilahnya itu, bisa merubah nasibnya. Dan juga menanamkan nilai-nilai agama, bahwa mengingatkan klien untuk selalu rajin sholat dan mengikutkan mengaji setiap malamnya. Ya, untuk di pendidikannya sendiri, klien itu berdasarkan data yang diterima dari teman-temannya dan gurunya, klien cukup baik dalam mengikuti pendidikan di sekolah. Untuk beberapa punya nilai yang bagus pada beberapa mata pelajaran seperti matematika dan sejarah. Sementara pun begitu dengan pendapat dari teman-temannya. Klien tidak pernah kesulitan dan tidak pernah tenggelam kelas dalam mengikuti pendidikan. Dan juga hubungannya dengan teman-teman sebayanya itu baik. Klien tidak pernah melakukan pembulian terhadap temannya atau hal-hal negatif lainnya. Lanjut, namun yang menjadi masalah bahwa di sini orang tua klien anak terkadang dalam pergaulannya sehari-hari di lingkungan itu kurang mengontrol kegiatan anak, terutama ketika pas pandemi COVID-19 mulai terjadi, di mana sekolah itu tatap muka dihentikan, dilakukan secara daring. Jadi banyak waktu kosong setiap harinya anak-anak di luar. Di sisi positif yang dilakukan klien ketika berada dalam waktu kosong itu adalah klien bekerja di tempat pencucian mobil, di mana sehari-harinya klien bisa mendapat imbalan di tempat tersebut sekitaran 50-an ribu sampai 100 ribu tergantung jumlah mobil yang dia bisa cuci pada hari itu. Dan orang tuanya mengatakan, dan uang yang didapatkannya itu biasanya diberikan ke sang ibu untuk ibunya, katanya untuk dipakai ibunya membeli kebutuhan sehari-hari. Yang menjadi masalah adalah kemudian lingkungan pergaulan yang kurang terkontrol membuat klien akhirnya bertemu bersama teman-teman yang punya kebiasaan negatif yang mempengaruhi klien, yang mempengaruhi tingkah laku klien. Sebagai contoh, sebelum kasus ini klien pernah kedapatan bersama dengan teman-temannya saat itu kedapatan sedang ngelem Fox. Tapi uniknya di sini klien tidak mengikuti apa yang dilakukan teman-temannya, tapi hanya teman-temannya, sementara klien tidak. Namun karena mungkin ada kelalaian orang tuanya juga, orang tua tidak berusaha memisahkan klien dengan teman-temannya, tapi tidak melarang klien bergaul dengan teman-temannya. Ya, sehingga sampailah pada kasus kita yang sekarang, kasus pencurian yang dilakukan oleh klien. Di sini dari penemuan kami, saat itu klien dan teman-temannya yang sedang berada di Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan itu, pada malam hari mereka ingin ke Kendari menggunakan motor.
menggunakan motor, mereka berboncengan. Kemudian tiba di suatu tempat pada malam itu sekitaran pukul 2 malam. Sekitar pukul 2 malam, mereka di sebuah jalan itu mereka melihat di pinggir sebuah jalan ada rumah, yang rumahnya itu kosong, yang mungkin orangnya sudah tidur. Mereka melihat ada kendaraan terparkir. Di situ temannya yang juga sepaket sama dia mengajak klien untuk mengambil kendaraan tersebut. Namun klien tidak mau. Klien anak ini, Rahman ini, dia tidak mau. Namun dipaksa oleh temannya. Dan temannya mengatakan bahwa kamu tunggu di sini, nanti dia yang ambil. Kemudian temannya tersebut mengambil kendaraan itu dan mendorongnya ke arah klien dan meminta klien ini bersama-sama dengan temannya untuk mendorong kendaraan tersebut dibawa pergi dari tempat itu. Dan beberapa hari kemudian kendaraan itu dijual, tapi bukan klien yang menjual adalah temannya. Dan klien tidak mendapatkan apapun dari situ. Karena perbuatannya itu, klien diduga melakukan tindak pidana 363 pencurian. Ya. Dan akibat yang diperbuat klien itu, klien dan teman-temannya itu, korban mengalami kerugian kurang lebih sekitar 15 juta karena motornya itu sudah dijual dan juga sempat dipreteli oleh salah satu teman klien yang merupakan otak utama pencurian tersebut. Klien anak sendiri saat itu mengaku sangat takut dengan apa yang dilakukan temannya, tapi tidak mempunyai pilihan karena temannya sudah mendorong motor itu ke arahnya, sehingga dengan perasaan takut dia membantu mendorong motor tersebut untuk lebih jauh lagi dari tempat itu. Klien anak mengatakan bahwa dia menyesali apa yang dia perbuat dan merasa bersalah terhadap dirinya sendiri dan orang tuanya karena dia telah mengecewakan orang tuanya. Sementara dari keluarga sendiri, keluarga sudah bertemu dengan pihak korban dan sudah melakukan minta maaf. Namun secara pribadi, secara ekonomi mereka tidak mampu untuk mengganti kendaraan yang telah rusak atau telah dijual tersebut. Sementara dari korban sendiri, korban mengatakan bahwa sudah memaafkan apa yang dilakukan oleh klien dan temannya, namun tetap menyerahkan kasusnya untuk dilanjutkan sesuai dengan yang berlaku kepada kepolisian, juga kalau bisa mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dilakukan. Berdasarkan latar belakang yang sudah saya sebutkan tadi di situ, dan juga berdasarkan dari hasil asesmen yang dilakukan oleh PK, di situ menemukan hasil yang rendah karena melihat juga kebiasaan klien yang baik, orang tuanya yang mau mendidik klien walaupun memang ada sedikit pembiaran ketika dalam pergaulannya. Namun pada intinya ini, bahkan di lingkungannya sehari-hari di sekolahnya, klien tidak pernah memiliki masalah, tidak pernah membuat permasalahan atau hal-hal negatif di sekitar tempat tinggalnya. Jadi berdasarkan itu, hasilnya itu adalah rendah, dan kami mengambil kesimpulan bahwa adanya hal-hal yang meringankan dalam kasus ini, bahwa yaitu klien melakukan merasa menyesal, kemudian klien anak sendiri masih bersekolah dan punya keinginan untuk memperbaiki diri, mengingat dia juga punya cita-cita untuk menjadi tentara. Jadi dia rasa apa yang dilakukan salah dan itu dia ingin untuk memperbaikinya, untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Kemudian klien juga itu biasa membantu ekonomi keluarganya dengan bekerja, dengan uang yang dapatkan di tempat pencucian motor atau mobil itu, klien selalu menyisihkannya untuk memberikannya kepada orang tua. Dan orang tua juga mengatakan sanggup untuk melakukan pengawasan dan membimbing klien dan menyadari bahwa pembiaran terhadap pergaulan anaknya itu salah dan akan memperbaiki hal itu, dan orang tua akan meningkatkan pengawasannya terhadap anaknya. Ya. Kemudian lanjut dari hal-hal yang meringankan tersebut, kami dari pihak saya sebagai PK-nya itu
rekomendasikan agar klien atas nama Rahman bin Andi ini dapat diberikan pidana berupa pengawasan. Karena mengingat bahwa ancaman hukumannya itu di bawah 7 tahun, terus dan harus juga asas pada sistem peradilan pidana anak supaya pada pasal 2 huruf D dan J itu bahwa kita harus berpatokan pada kepentingan terbaik bagi anak dan penghindaran pembalasan. Dan juga pada pasal 81 itu ayat 5 dikatakan bahwa hukum pidana penjara terhadap anak adalah upaya terakhir dan yang dapat dilakukan dalam memutuskan satu perkara anak. Kemudian juga keinginan anak untuk bersekolah yang tinggi, mengingat sebentar lagi dia akan mengikuti ujian, dan kondisi orang tua juga yang masih mampu untuk melakukan pengawasan dan telah menyadari kesalahannya, serta lingkungan sosial sekitarnya yang mendukung, yang memberikan pandangan bahwa anak ini bukanlah seorang anak yang sering membuat perbuatan negatif di sekitarnya. Dengan harapan ketika diberikan rekomendasi pidana pengawasan, ini dapat memberikan dampak positif bagi anak, di mana anak bisa kembali ke keluarga, bisa kembali ke sekolah, dan bisa fokus untuk mengikuti pendidikannya karena akan mengikuti ujian nasional. Yang ditakutkan apabila klien anak diberi putusan untuk pembinaan di LPKA, itu dapat mengganggu pendidikannya dan tidak bisa mengikuti ujian nasional. Dan juga diharapkan dengan diberikan pidana pengawasan ini, klien anak bisa mempelajari sudah selama proses ini, bisa mendapatkan pembelajaran bahwa hal yang dilakukan itu harus dipertanggungjawabkan, dan sehingga pada suatu saat klien dapat menyadari perbuatannya dan tidak kembali melakukan perbuatan yang dapat merugikan dirinya sendiri dan orang lain. Ya, mungkin dari saya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon jika ada pendapat dari Bapak Ibu sekalian mengenai rekomendasi atau hal-hal yang dapat berguna untuk Litmas ini ke depannya, saya mohon bisa diberikan pendapat. Pendapat yang saya sampaikan, terima kasih. Selamat siang.